A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yadhakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Shadaqallahul azim. Abang Gibran, Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar Abang Gibran? Alhamdulillah sehat. Abang bisa dipanggil abang atau adik atau Abang. Abang. Abang Gibran kemarin ini ya juara 1 Hafiz Indonesia 2024 ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda sama ayahnya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Saya mau tanya dulu sama Abang Gibran. Sebelumnya makasih udah datang ke sini. Abang Gibran dan keluarganya ini asalnya dari Medan. Ya, benar. Tapi memang dari Medan tuh kalau kayak di pesantren kami juga orang-orang Medan tuh hebat-hebat di Sumatera Utara ya, memang berprestasi hebat-hebat, berani-berani. Abang, sebelum Oma Oki tanya sama Bunda sama Ayah, Oma Oki mau tanya dulu perasaan Abang Gibran ketika Abang Gibran dinyatakan juara 1 Hafiz Indonesia 2024. Gimana rasanya? Senang, kayak nggak sangka bisa juara 1. Nggak sangka ya, karena temen-temennya hebat-hebat ya Bang? Iya, hebat-hebat. Terus Abang nyangkanya aku juara nggak ya? Atau Abang nggak mikir sama sekali mau juara kayak mau enggak kayak gitu? Nggak mikir juara. Nggak mikir. Jadi Abang izin sekolah dong. Berapa lama izin sekolahnya untuk ikut Hafiz Indonesia? Sekitaran 2 bulan. Wow, 2 bulan. Oke, mungkin mau cerita di balik layar Hafiz Indonesia. Abang Gibran itu ya nginep di karantina di satu Iya. tempat. Nah itu sama Bunda sama Ayah? Iya. Sama Ayah. Ayah kerja gimana ya? Saya cuti besar saya. Besar. Oke. Jadi nggak sama Bunda nggak sedih? Nggak sedih. Karena udah rame sama temen-temen ya. Coba ceritain selama 2 bulan tuh gimana sih? Awal daftar. Coba sama mungkin Abang Gibran cerita ntar dilengkapi Bunda sama Ayah. Awal daftar Hafiz Indonesia tuh gimana sih, kok tiba-tiba pengen daftar? Terus selama karantinanya gimana? Awalnya sih ada guru abang bilang kayak di Instagram ada yang kayak daftar Hafiz Indonesia. Oke. Guru abang disuruh daftar, ya udah abang daftar sama satu teman abang di sekolah, satu sekolah. Baru itu kan pertama kalinya tuh di tag video. Nah, dikirim rupanya masih lolos. Nah, baru audisi selanjutnya itu ditelepon baru lolos lagi, baru Di telepon tuh dites lagi bacaannya. Iya. Bang. Di tes tuh apa yang Abang hafal atau suratnya ditentuin sama mereka? yang abang hafal. Oke. Abang baca apa waktu itu? Di tes jus 30 udah 928. Oh, Abang lancar? Lancar, ada sedikit tersendat-sendat. Oke. Baru pas yang tes ketiga itu tes Zoom sama ustadz-ustadz yang ngetes. Sama kru RCTI-nya. Sama kru RCTI. Di tesnya gimana tuh waktu Zoom? Di tesnya apa Bang? Di tesnya itu nanti kayak dibacain surat, baru disambungin. Baru nanti pas soal terakhirnya itu nanti kayak ada nulis, disuruh tulis, misalnya suruh tulis Al-Ikhlas ayat pertama ditulis. Abang bisa tulis Quran? Bisa. Bisa. Oh, Abang belajar nulis juga? Iya, sama Oke. guru. Sama guru. Baru pas abang lagi di sekolah, tiba-tiba ayah ngabarin ke umi abang kalau abang lolos. Lolos ke Jakarta? Iya. Oke. Yang ke Jakarta tuh berapa orang? Ke Jakarta itu
Pas abang di bandara itu kan ada juga satu teman abang namanya Fatir dari Medan. Oke. Abang ketemu dia di Kuala Namu Mm-mm. di bandara. Iya, akhirnya abang di Jakarta. Di Jakarta berapa orang bang? Dari seluruh kota itu berapa orang? Ingat nggak? Kan itu ada grup-grupnya, jadi grup satu orang. Abang ketemu di bandara Kuala Namu Jakarta, abang ketemu 3 orang dulu. Oke. 3 orang baru dianterin. Di mobil abang ketemu 1 orang ya, ada juga. Mm-mm. Pas diantarin ke tempat karantina, ya santai-santai dulu, santai-santai. Nah, baru besoknya tuh kayak ada ke rumah sakit, medical check up. Baru nunggu istirahat. Baru di kayak diambil medical check up-nya. Hasilnya baru deh syuting episode pertama. Langsung syuting tuh. Jadi berapa orang tuh ayah bunda? 8 orang. Kalau total dari seluruh peserta itu kan 24 orang. Oh, yang masuk ke Jakarta tuh Iya, 24 orang. Iya, 24 Dari orang. Medan 2 orang. Dari Medan 2 orang. Oke, abang deg-degan nggak sih bang waktu syuting bang? Udah ada kamera, dingin udaranya di studio. Dingin, deg-degan. Deg-degan. Supaya nggak deg-degan gimana bang? Supaya nggak deg-degan sih kalau baca salawat. Tapi kalau habis tampil udah nggak deg-degan lagi. Oke, tapi abang sering ikut lomba sebelumnya? Sering. Oh sering. Itu ada backsound adiknya abang ya. Oke, jadi sebelum, tapi adiknya abang ada yang jagain kok. Ya. Jadi abang sebelum Hafiz Indonesia nih, abang sudah banyak ikut lomba. Lomba-lomba apa yang abang ikuti? Lomba MTQ. Sering menang abang? Enggak, kalau MTQ iya sering-sering. Ya, tapi di sekolah sering. Oke, jadi karena udah sering ikut lomba, tapi tetap deg-degan juga. Tetap. Siapa ya juri yang paling abang takutin? Ya, Hafiz. Siapa? Syekh Husain. Kenapa? Ngeri. Sayang lo, Syekh Husain ke rumah lo. Iya. Kenapa ngeri sama abang? Emang Syekh Husain kenapa sama abang? Kalau komentarin misalnya penampilannya nggak bagus, galak banget. Tapi abang sedih nggak kalau dikomentarin? Aduh, abang dikomentarin. Abang sedih nggak? Enggak sih. Nggak sedih. Tapi abang, aduh, berarti harus belajar lagi gitu ya bang? Oke, tapi abang ini nggak, yang paling abang sayang siapa juri yang abang paling sayang? Abi Amir. Abi Amir. Kenapa abang sayang sama Abi Amir? Soalnya dia itu suka cerita. Sama abang. Apa cerita dari Abi Amir yang abang ingat sampai sekarang? Ceritanya sih, jangan pernah sombong kalau dikasih nikmat sama Allah itu. Oke, apa sih nikmat yang sudah Allah berikan pada abang Gibran sampai hari ini? Derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Karena apa? Karena menghafal Al-Quran. Oke, sebelum Uma ke ayah bundanya lagi nih, Uma mau tanya sama abang Gibran. Abang Gibran mau jadi apa sih nanti kalau udah gede? Mau jadi ustadz atau jadi hafiz Quran? Jadi ustadz yang habis Quran. Ustadz yang habis Quran. Ya. Oke. Kenapa mau jadi ustadz di antara pilihan yang lain yang masih banyak? Karena kalau jadi ustadz itu lebih paham agama. Oh, abang mau paham agama, mau ngajarin orang supaya dekat sama Allah juga. Iya. Oke. Bang, kalau sehari-hari tuh belajar Quran sama siapa sih bang? Sama ayah. Sama ayah. Ayah kan sibuk bang. Iya, biasanya habis maghrib itu ngaji sama ayah nambah. Sampai Isya. Berapa jam tuh tiap hari? Berapa ya? Sejam? Ada 2 jam? Sejam? Ada nggak? Sampai Isya Maghrib sampai di Isya. masjid, udah nggak pulang lagi sampai Isya. Oke bang. Pengalaman di Hafiz Indonesia yang abang tidak pernah lupa? Dari semua 2 bulan itu, aduh ada pengalaman yang abang nggak pernah lupa gitu. Apa? Pengalaman yang nggak pernah lupa itu Yang teringat sama abang? Yang berkesan? pas abang terbawa ya. Pas abang Pulang ya. hampir pulang, Abang sedih nggak kalau waktu abang mau pulang itu? sedih. Oh, terus? Baru abang kayak ditenangin sama tim RTTI-nya. Gimana mereka tenangin abang? Kayak tenang, nggak ada yang pulang. Baru kenyataan nggak ada yang pulang. Oke. Alhamdulillah. Nggak ada yang pulang. Abang sedih nggak kalau lihat teman-teman abang pulang? Sedih. Kenapa abang sedih? Karena nggak bisa main-main lagi di kelas malam, ada kelas Oh, malam. ada kelas malam. Abang sayang sama mereka ya bang? Sayang.
Sayang. Kenapa Bang sayang sama mereka? Karena mereka baik-baik. Mereka baik. Abang jadi semangat ngafalin Quran lihat mereka. Iya, Mereka hebat-hebat ya Bang? hebat. Siapa menurut Abang yang paling hebat? Arfan Arfan. Kenapa Arfan paling hebat menurut Abang? bisa terjemah. Oh, Masya Allah bisa terjemah. Abang belum bisa. Belum. Nanti Abang belajar lagi ya? Iya. Abang udah berapa sekarang? 9. 9 tahun. Oke. Terus selama di panggung, yang Abang nggak lupa apa? Yang abang nggak lupa itu Misalnya, aduh deg-degan nih ayatnya, lupa lagi. Pernah nggak Abang bilang gitu? Aduh, Pernah. ayatnya apa ya? Nah, terus gimana tuh Abang pas Abang lupa? Deg-degan, dingin lagi di studio, kameranya banyak, gelap kan gitu, tiba-tiba ada lampu. Itu kan deg-degan banget tuh Bang. iya. Gimana tuh Bang? Pas Abang lupa gimana tuh? Biasanya sih kalau abang lupa itu abang ngulangin. Misalnya ada soal yang ada di tengah-tengah. Kadang-kadang kalau misalnya soalnya deket-deket ayat yang di tengah-tengah, abang ulang dari ayat yang soal itu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kayak gitu, ulang lagi dari awal. Oke. Abang kok pinter sih? Abang pinter itu ya, ceramah ya Bang? Ceramah. Abang pinter ngomong soalnya. Pernah ceramah-ceramah nggak? Di sekolah, pidato gitu. Si kecilnya ya Bang. Piala Abang banyak di rumah ya? Banyak. Masya Allah. Berapa Bang pialanya Bang? Banyak ya waktu itu. Semuanya lomba Quran? Iya. Wow, Masya Allah. Dari umur berapa ikut lomba Quran? Dari TK. Keren, Masya Allah. Sekarang Abang kelas 3? Iya, kelas Oke. 3. Sekarang ke ayahnya dulu. Tadi kan Abang Gibran bilang belajar sama ayah. Iya. Maghrib sampai Isya. Ayah kan Iya. sibuk juga ya? Ayah kan Iya. kerja PNS. Iya, Uma. Nah, ayah gimana? Maksudnya kan kalau pulang kan capek ya, kerja Iya. 8 jam kan ya? Iya, benar. Kan pengen istirahat, tapi istiqomah ngajarin Gibran. Memangnya kenapa sih? Maksudnya kenapa harus seistiqomah itu gitu? Dan gimana caranya istiqomah? Kadang-kadang kita capek. Ya kan seharian kerja tuh capek, pengen istirahat, pengen ya ngajak sholat iya ke masjid, tapi kan pengen istirahat gitu. Iya, benar. Apa sih yang membuat ayah istiqomah ngajarin Gibran setiap hari? Pertama mungkin karena pengalaman Gibran waktu di usia 5 tahun ya, Uma. Waktu dia di usia 5 tahun itu dia pernah bercerita ke kami bahwa dia pernah bermimpi dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Jadi sempat sih kami apa benar anak di usia 5 tahun ini bermimpi dengan Rasulullah gitu. Jadi sempat kami tanyakan memangnya bagaimana nak ciri-cirinya begitu kan, untuk sekedar meyakinkan kami gitu. Dia bilang abang bermimpi ya dengan ciri-ciri dengan postur yang tidak begitu tinggi, dengan rambut yang ikal, seperti itu dia jelaskan seperti itu. Saya pikir anak usia 5 tahun bisa bercerita seperti ini gitu kan. Terus apakah Rasulullah memperkenalkan diri Bang gitu? Iya, dia memperkenalkan saya Rasulullah begitu. Terus ada pesan Bang, dia katakan lebih baik membaca atau menghafal Al-Quran daripada bermain. Masya Allah. Makanya anak di usia 5 tahun yang harusnya dia bermain, dia bisa menceritakan seperti itu. Lebih baik menghafal Al-Quran daripada bermain. Maka kami menganggap ini suatu kayak isyarat bagi keluarga kami untuk memuliakan Al-Quran. Nah dari situ saya dan istri ya berniatlah untuk istiqomah mengajarkan Gibran Al-Quran. Nah saya dan istri tidak ada background ini penghafal Quran, tidak. Saya juga tidak pernah belajar di pesantren tidak. Makanya saya coba ajarkan ke beliau, ke Gibran menghafal. Di kantor saya coret-coret dulu misalnya hari ini saya akan ajarkan surat Abasa misalnya. Jadi di kantor saya dengarkan dulu pakai murotal, saya tandain mana yang panjang, mana yang berdengung. Karena saya tidak punya dasar, saya tidak punya background sebagai orang yang ahli Al-Quran. Jadi saya dengarkan dulu di kantor, di Al-Quran kantor saya itu saya lingkarin, oh ini panjang, di sini harus wakaf, harus berhenti. Kemudian saya ajarkan ke Gibran. Nah, saya berpikir kalau seperti ini mungkin tidak akan sempurna juga bacaannya, maka kebetulan ada guru di sekolahnya, guru tahfiz di sekolahnya, saya minta tolong ke guru sekolahnya, ada waktu nggak ke rumah untuk membenarkan bacaannya Gibran. Jadi apa yang saya sudah hafalkan ke Gibran,
coba didengarkan, sudah benar belum? Karena kan saya juga nggak begitu paham. Alhamdulillah gurunya bersedia ada waktu untuk datang ke rumah untuk mendengarkan apa yang sudah kami hafalkan ke Gibran. Dan itu setiap hari kami, waktunya itu habis maghrib, habis maghrib sampai menjelang Isya, kami tidak pulang lagi ke rumah, jadi di masjid bersama dengan adiknya Gibran. Nah, itu menambah hafalan sekaligus mengulang-ulang yang sudah dihafal setiap hari seperti itu. Jadi ayah sendiri belajar keras. Iya, untuk mendamping. Iya. Jadi kami tidak ingin sekedar menumpang. Jadi kan ada anak yang penghafal Quran akan memberikan mahkota ke orang tuanya. Jadi kami juga tidak mau hanya sekedar menumpang gratis begitu. Jadi kami pun harus belajar juga untuk ya melengkapi apa yang dia ini, proses belajarnya juga kami juga harus belajar gitu. Oke, jadi Gibran mulai menghafalkan Quran di usia? Mulai fokusnya di usia 5 tahun. Setelah mimpi itu? Setelah mimpi itu. Oke. Ayah dan Bunda kan ketika ikut Hafiz Indonesia ketemu dengan keluarga yang hebat-hebat. Iya. Yang background agamanya dari pesantren, memang tahfiz yang luar biasa. Sementara ayah dari orang umum. Iya, benar. Bagaimana ayah melihat teman-teman di sana dan ayah melihat diri ayah sendiri dengan Gibran? Awal kami berangkat, sebelum tiba di Jakarta, sempat terniat dalam hati, ini anak saya ini harus juara begitu. Sempat terbersih di hati seperti itu, ingin berkompetisi di sana niat awalnya. Tapi begitu karantina kan ada kelas-kelasnya saya melihat anak-anak yang lain dengan jumlah hafalan yang lebih banyak, dengan bacaan yang lebih bagus dari Gibran, dengan background ada yang dari sekolah tahfiz. Berubah niat saya jadi sampai di sana, ya Allah, izinkan kami lebih lama di sini untuk Gibran bisa belajar lebih lama di karantina ini. Jadi kalau memang Engkau izinkan kami lebih lama, bukan untuk berkompetisi, tapi untuk memperbaiki, menimba ilmu lebih banyak dari guru-guru hebat di karantina seperti itu, Jadi kalaupun harus pulang, kami benar-benar sudah ikhlas, karena saya melihat anak-anak yang lain jauh lebih hebat dari Gibran. Jumlah hafalannya, bacaannya lebih bagus, orang tuanya lebih hebat. Maka saya, ya Allah, berubah niat saya sampai di sini. Saya hanya ingin menuntut ilmu di sini. Saya juga belajar, Gibran juga ingin belajar. Makanya waktu awal-awal itu banyak sekali bacaan Gibran yang dikoreksi hurufnya. Di situ saya belajar, ya Allah, alhamdulillah Engkau takdirkan kami bertemu dengan guru-guru yang hebat di sini. Maka hamba ingin beri waktu yang lebih lama kami di sini agar bisa lebih banyak ilmu yang kami dapatkan. Seperti itu. Apa pengalaman yang ayah nggak bisa lupa di Hafiz Indonesia? Ya itu tadi yang dia juara ini ya ya. Saya nggak menyangka bisa memang begitu Allah beri kemudahan dia untuk melewati setiap tantangan, bahkan kayak dari koreksi huruf, hampir seluruh huruf dia dikoreksi di awal-awal, hampir di seluruh huruf dia koreksi. Yang paling saya ingat masalah bibir yang mencucu ketika pengucapan lafal domah kan. Dia kan terlalu monyong gini ya. Jadi saya minta maaf ke Gibran, ayah minta maaf karena saya mengajarkan Bapak harus mencucu gitu, tapi saya tidak mengerti mencucu yang bagaimana gitu. Saya mengajarkan di kamar hotel, saya minta maaf Gibran, ayah minta maaf karena ayah salah mengajarkan kamu selama ini. Yuk kita sama-sama belajar. Jadi di depan cermin, coba kamu sampai 200 kali. Biar tidak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang gimana domahnya? Oke, Gibran. Gibran kan tiap hari didampingin sama ayah ya? Iya. Gibran mau ngomong apa sama ayah? Sampai Gibran akhirnya jadi juara 1. Kan ayah yang dampingin Gibran di rumah, di masjid, di Medan didampingin. Sampai ayah rela nggak kerja cuti untuk Gibran. Sampai nemenin Gibran, sampai ninggalin adik. Mau bilang apa sama ayah?
Terima kasih ayah. Menurut Gibran, ayah tuh orangnya gimana sih Gibran? Menurut Gibran, ayah tuh gimana sih orangnya? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Ayah yang semangatin Gibran. Gibran kenapa nggak lihat ayah? Lihat dong ayahnya. Malu ya. Ayah banyak ngajarin Gibran ya? Iya. Sayang nggak sama ayah? Sayang. Banget. Iya. Kenapa sayang sama ayah? Karena udah ajarin. Udah ajarin Gibran. Sama bunda sayang? Sayang. Banget? Iya. Peluk dong ayah bundanya. Si anak ganteng. Masya Allah. Oke. Sekarang ke bunda. Tadi ayah juga udah cerita sedikit tentang pengalaman di Hafiz Indonesia yang tak terlupakan. Menurut bunda apa sih yang menyebabkan seorang Gibran yang katanya hafalannya nggak sebanyak teman-temannya, bacaannya banyak dikoreksi? Apa sih yang buat Gibran juara 1 menurut bunda? Karena Rahman dan Rohimnya umat, bukan karena Gibran hebat. Kalau menurut saya kasih sayang Allah lah gitu. Jadi setiap Gibran tampil pun saya kan juga kerja ya Uma ya. Jadi saya usahakan saya tuh ada di atas saja ada doakan dia. Karena awal dia bercerita, Bunda tahu nggak sih Bunda kalau abang lagi tampil tuh katanya kaki abang berasa melayang karena dia gugup mungkin ya. Jadi kalau saya kan dari jauh ya Uma mendoakan aja, itu sih lebih ke saya lakukan yang terbaik lah, karena saya yakin dulu itu pun yang dilakukan oleh orang tua saya setiap saya mau melakukan apa. Terus doa ibu kan mustajabah insya Allah, doa dari keluarganya sih semuanya, mungkin ini buah dari doa nenek ataunya saudara-saudaranya. Bukan saya selalu tanamkan ke dia, Bang, abang bisa sampai level ini nak, bukan karena abang hebat nah. Jadi tetap rendah hati. Kebetulan memang Gibran ini orangnya sosialnya tinggi sekali, Uma. Penyayang sekali dia sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya. Jadi kadang saya sampai sama ayah gini, apa sih dia suka dikerjain kawan-kawannya gitu. Cuman dia kayak nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa gitu. Ya saya bilang suka kesel juga saya kadang-kadang Uma, karena terlalu gimana ya, sosialnya tinggi sekali. Jadi ya sempat bilang ya itulah mungkin makanya dia bisa bermimpi berjumpa Rasulullah gitu, karena hatinya itu. Oh iya, saya pikir iya benar juga ya. Abang Gibran kan tadi katanya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya. Setelah abang mimpi kan abang cerita sama bunda sama ayah. Tapi abang masih ingat mimpinya sampai hari ini? Lupa dikit. Lupa dikit. Waktu abang bangun, abang langsung cerita sama bunda ayah waktu itu? Iya. Sama bunda. Jadi kan Umar dulu dia masih TKA ya? TKB ya. Jadi dia tuh bangun tuh takutan mah, menggigil. Ketakutan, terus kenapa bang gitu, nangis. Takutan gitu lah. Nggak pernah tuh sebelumnya kayak gitu. Abang ingat nggak waktu abang nangis ketakutan bangun itu? Udah lupa. Lupa. Saya kenapa nak? Nggak mau cerita, dia takut gitu. Jadi pelan-pelan saya tanya kan Uma, besok-besoknya baru dia mau bercerita. Serem gitu katanya. Serem apa? Baru beberapa hari setelah itu saya tanya lagi, Bang, abang waktu itu bermimpi apa sih nak gitu? Abang bermimpi di surga katanya gitu. Kok bisa tahu aku itu di surga? Iya di surga itu indah sekali katanya, tempatnya nggak bisa terlukiskan. Emang sih anak-anak ya, saya pikir udahlah ini cuma celotehan anak ini aja gitu. Terus saya tanya lagi, oh iya di surga, terus abang ngapain di situ? Abang main-main katanya, lari-lari. Terus oh gitu, terus abang berjumpa Rasulullah katanya gitu. Rasulullah, oh iya memang Rasulullah bilang apa? Ada Rasulullah bilang sama abang sesuatu. Iya Rasulullah bilang lebih baik menghafal Al-Quran daripada banyak bermain. Di situ saya mulai mikir Uma,
Ya kayaknya nggak mungkin juga ya anak umur 5 tahun gitu. Bisa cerita Nggak kayak cerita gitu. tentang, kan fitrahnya pasti mau bermain kan di Iya, rumah. iya, betul. Kok dia, nah setelah itu dia itu setiap habis bangun subuh sholat, setelah sholat tuh dia ngambil Al-Quran Uma. Sejak hari itu. Iya, ngaji sendiri. Oke. Jadi saya mulai, apa benar ya gitu. Ceritalah sama ayahnya, sama ada ustadz juga kan, ustadz kami. Insya Allah benar kalau Rasulullah itu kan tidak bisa diserupakan gitu. Terus ada mimpi kedua kalinya sholat ya nak? Ada mimpi lagi? Iya, sholat dia Uma. Cuma dia tidak melihat langsung, cuma dia bertanya di sampingnya. Sampingnya itu siapa ya? Karena dia pernah dengar suara itu. Oke, Masya Allah ya, nggak semua orang dikasih rezeki untuk bisa bermimpi yang pada akhirnya bisa mengubah hidup Abang Gibran dan keluarga ya. Ayah dan Abang Gibran mau tanya, gimana sih cara ngajarinnya? Maksudnya ditalkinkan atau baca dulu, abis itu Abang hafalin sendiri, didengerin sama ayah, apa gimana sih proses Kalau menghafalnya? saya metode sama Gibran ini, kami baca bareng. Jadi Baca misalnya satu lembar yang target satu hari mau dihafal, baca dulu nih kan. Jadi Abang Gibran hafal, ayah juga hafal dong, karena ayah juga ngafalin juga otomatis. Harusnya gitu mah, Iya, harusnya. iya. Cuman ya Ada lah yang nyantol lah ya. ada yang nyantol lah satu dua ayat. Oh. Jadi baca dulu gitu kan, terus nanti baru dia setoran sama saya. Setoran, jadi saya suruh baca ulang 5-8 kali gitu per ayat. Terus store ke saya, gitu aja. Abang pernah ini nggak? Bosan nggak? Aduh bosan nih belajar Quran, mau istirahat dulu deh, mau main-main aja dulu. Istirahat kan nggak apa-apa, istirahat sebentar, ntar baca lagi gitu. Pernah. Capek gitu, pernah nak? Terus apa yang abang lakuin kalau abang lagi, aduh abang capek, kok ini ayat susah banget ya, nggak bisa hafal. Abang pernah kayak gitu? Pernah. Nah, apa yang abang lakukan pada saat itu? Kalau ayatnya susah sih biasanya baca berulang kali terus. Abang pernah nangis nggak? Ya Allah, kok susah banget sih ayatnya ya Pernah. Allah. Apa yang paling susah bang, ayatnya bang? Ayat enggak. Surat Baqarah. Surat Baqarah ya bang ya? Susah ya bang ya? Iya. Terus abang gimana kalau abang lagi susah? Ya Allah, tolong ya Allah gitu. Abang bilang apa sama Allah? Aduh, aku mau istirahat dulu aja deh gitu. Apa gimana? Iya, baca-baca terus ayatnya. Tapi lama-lama jadi hafal. Iya, lama-lama. Lama-lama hafal. Tapi abang pernah kesel nggak? Aduh, susah banget sih ini nggak apa-apa Pernah. gitu. Abang pernah kesel? Pernah marah nggak? Ya Allah, susah banget gitu. Pernah? Enggak. Nggak pernah kesel aja kesel ya. Kesel. Nah kalau kesel kasih tahu ayah nggak? Ayah susah banget nih ya, Iya. nggak bisa. Terus apa yang ayah lakukan sama abang? Dibaca-baca terus. Ayah baca, abang dengerin gitu. Hmm. Oke. Terus abang pernah nggak putus asa? Aduh ini nggak bisa nih, benar-benar nggak bisa nih. Iya, pernah. Pernah. Terus abang ngapain? Baca Iya. lagi? Iya, baca terus. Kalau lagi bosen, abang main dulu kali, main bola gitu nggak? Istirahat, biasanya istirahat. Baru lanjut ngafal lagi. Abang paling suka denger siapa sih? Kalau murotal gitu suka denger siapa? Insya Allah, Medi. Kalau komedi suka ya? Iya, suka. Nah, abang mau jadi imam di mana gitu? Imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Iya. di mana gitu? Cita-citanya ada bang? Ada imam besar jadi di Masjid Nabawi. Oh, kenapa Masjid Nabawi? Kenapa nggak Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, atau masjid apa tuh yang ada di kota Medan tuh yang paling besar? Kenapa abang pilih Masjid Nabawi? Karena ada siapa? Karena ya pengen di situ aja Pengen di sih. situ lebih senang ya, kotanya lebih adem. Abang Iya. pernah umroh nggak sih bang? Belum pernah. Belum. Belum. Pernah. Tapi hadiah dari itu ada. Ada. Kapan berangkatnya? Belum tahu. Belum tahu. Wah, bisa ke kuburnya Rasulullah dong. Mau ngomong apa ntar kalau udah ziarah ke kubur Rasulullah? Nggak tahu. Mau kasih salam ya sama Rasulullah ya. Siapa yang berangkat nanti umrahnya? Belum tahu. Siapa aja? Sama ayah. Sama Sama ayah. Dua. Ayah udah pernah umrah sebelumnya? Sudah. Oh, Masya Allah. Dia dapat hadiah dari anaknya ya. Iya. Jadi memang kemarin Gibran ini lahir setelah kami berdua pulang umroh. Oh. Jadi di 3 tahun pernikahan kami belum lahir Gibran. Oh, nunggunya lama juga ya. Nah, Lumayan jadi ya. jadi kami pergi umroh. Dan waktu itu kan mau di Multajam ya. Pas di depan Multajam kita udah banyak catatan
doa. mau minta doa, mau minta ini gitu, dan sebagian besar itu dunia yang kami catat. Jadi alhamdulillah waktu itu Allah kasih kesempatan kami bisa ke Multajam, bahkan menyentuh Hajar Aswad. Pas di Hajar Aswad itu lupa semua yang kami catat itu. Ucapan doa pertama yang kami ucapkan adalah minta ampun sama Allah. Ya Allah, kami minta ampun. Kami minta ampun, dan sepulang dari sini berikan kami keturunan yang soleh-soleh. Nggak lama, sebulan atau 2 bulan ya Bunda ya, istri hamil. Maka ya Allah, kami sangat bersyukur sekali. Doa kami diijabah oleh Allah. Lahirlah Gibran. Setelah penantian yang cukup lama 3 tahun ya, dengan penuh kesabaran. Tuh lama nungguin Gibran tuh, abang ada nongol-nongol. Akhirnya abang nongol juga. Nah, untuk ayah sama bunda, harapan untuk Gibran gimana? Setelah juara 1 Hafiz Indonesia ini, ke depannya mau ngapain nih? Langkah berikutnya apa nih? Nanti mau tanya ke Gibran juga nih, setelah juara 1 kan terkenal, jadi orang terkenal, orang-orang tuh kamu juara 1 Hafiz Indonesia. Nah, kalau dari ayah bunda sebelum mau ke Gibran, apa yang mau dilakukan setelah ini? Gibran ini kan belum selesai ya Uma hafalannya. Tentu kami fokus abang untuk berapa juz sekarang bang? 5,5. 5,5. Jalan ke 6. Ya. Jadi dia mungkin untuk menyelesaikan hafalannya mungkin 30 juz Uma. Mungkin yang target terdekat itulah yang sekarang kami fokuskan untuk menyelesaikan hafalannya 30 juz. Kemudian jadi di sekolah tuh sebenarnya ada hafalan juga, di rumah tinggal tambahin lagi. Di sekolah ada ekskul tahfiznya Abang Uma. ikut ekskul tahfiz. Ekskul tahfiz. Jadi di rumah juga kita sekolahnya rame nih karena ada Abang Gibran juara. Terus saya setelah menyelesaikan hafalannya, mungkin tentu kedepannya kami berencana untuk dia ke pesantren. Ke pesantren, Iya, ke SMP. Iya, SMP. Oke, pesantren di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Di Indonesia. Setelah itu memang kemarin dia pernah cerita pingin nanti kuliahnya pingin di Madinah. Ingin, ya makanya ya tetap selipkan doa itu nak, kalau sholat. Insya Allah diijabah Allah kalau memang niatnya baik, niatnya lurus, insya Allah. Seperti itu. Oke. Abang, gimana bang? Abang kan sekarang udah juara 1. Sebagian orang ketemu, ini kan yang kemarin juara 1 Hafiz Indonesia. Sekarang kan abang udah mulai dikenal orang. Dulu kan orang nggak tahu itu siapa, nggak kenal gitu. Yang kenal cuma di sekolah abang doang, apa di kota Medan doang gitu. Sekarang kan 1 Indonesia, ya Abang Gibran cuma di TV kemarin. Udah ada belum yang itu? Di tempat umum, foto dong, foto. Udah ada? Ada. Gimana perasaan abang jadi orang terkenal bang? Abang seneng nggak? Atau abang takut kok foto-foto sama aku? Dulu mau waktu pertama kali terkenal, mungkin takut bang? Senang. Seneng ya, nggak takut? Nggak takut. Oh nggak takut. Terus orang mau foto boleh bang? Boleh. Tapi capek nggak bang? Capek. Capek ya bang? Senyum lagi mau makan, orang foto senyum tuh emang gimana tuh? Abang bilang gini nggak, aku mau makan dulu, atau abang ladenin semuanya foto gitu sama abang? Ladenin sih kalau sama dia. Karena abang tadi sosial tadi ya, suka Iya, nggak tahu ngomong kayak mana. Oke. Jadi abang mau ke depannya apa? Tadi ayah udah jelasin, nanti mau taruh di pesantren, mau kuliah. Nah abang nih gimana nih? Sekarang abang, pikiran abang tuh, aku udah juara 1, terus jadi makin semangat gak ngafalin Qurannya? Iya. Terus jadi ngerasa apa lagi? Mau ngafal 30 juz. Terus apa lagi? Pengen jadi kayak Najah. Oh, Masya Allah. Hafal terjemahannya. Oh, mau sampai nih bunda nih baru dengar. Jadi abang tuh mengidolakan siapa? Najah. Iya. Kenapa abang mengidolakan Najah? Karena bisa terjemah. Jadi abang tuh nggak mau sekedar hafal, abang mau paham juga. Iya. Oke. Abang mau ngerti tuh bacaannya tentang apa sih, ceritanya tentang apa gitu ya bang? Wah, memang mau fokus di Quran nih kayak ini, ya bang ya? Iya. Oke. Nah sekarang bunda, harapan untuk abang. Nanti kan abang ini kan video ini tayang terus nih, maksudnya abadi tuh di sosial media. Iya. Nah, ini kan nanti abang umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nonton lagi nih video ini. Dia ngeliat dirinya sendiri masih kecil diwawancarain di sini. Bunda mau ngomong apa tuh? Sama abang yang udah makin beranjak besar, satu hari dia nonton video ini lagi. Mau ngomong apa sama abang si ganteng ini? Abang ngerasa dari abang ganteng nggak sih bang? Abang ganteng tau bang?
Iya ganteng, baik, manis. Nah, Bunda mau ngomong apa Bunda? Nanti kalau misalnya abang umur 15 tahun, 20 tahun lihat video ini, aku dulu masih kecil di sini gitu ya. Mau apa ya Uma? Pesan-pesan buat abang atau kebanggaan Bunda. Iya kayak misalnya tadi lah Uma, jadi flashback ya Uma kemarin kan waktu Uma datang ke Medan tuh, kami kan kaderulanya ada tamu dari Palembang saudara, sama dari mana ya, dari Sukabumi ya. Jadi udah bilang uminya, iya saya datang mau dong gitu di ini kursi untuk Uma Oki datang. Waktu saya datang ke sekolahnya abang udah juara belum? Belum ya? Iya. Udah Udah. Karena kan syuting udah lama ya, baru tayang sekarang. Udah, jadi nggak bisa nih kayaknya karena pas banget datang ya. Ya mudah-mudahan lah ada rezeki. Saya pengen banget soalnya suka nonton Uma kan di YouTube gitu. Terus parentingnya baru tadi lah cerita ya Allah, itu Allah ya gitu. Kita nggak bisa datang kemarin ke Medan, Masya Allah kita yang diundang, bisa makan, dijamu sama Uma, bilang terima kasih juga tadi sama Gibran, makasih ya Bang, karena Al-Quran, karena Abang ini kita bisa makan di sini sama Uma. Masya Allah. Mau bilang apa ya, saya sih kalau ibu ya mendoakan ya Uma ya, semoga niat syiar Al-Qur'annya tuh tetap dijaga. Walaupun ya memang lagi kami kan juga nggak pernah tuh, yang saya tuh lihat di TikTok rame apa diinin kawan-kawan, saya nggak pernah nggak pernah buka TikTok memang, jadi di mana Instagramnya followersnya makin nambah, jadi tetap adab dijaga, Al-Quran lebih tinggi nak, maksudnya jangan sampai kita nodai itu niat syiar Al-Quran kita dijaga. Ya Allah nih memberikan apa ya, rezeki kan Uma, rezeki dia yang paling utama tuh menghafal Al-Quran, yang lain tuh dunia itu mengikuti, biarkan saja lah itu. Jadi mudah-mudahan si Gibran ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga hafalannya. Allah beri kemudahan menghafalnya sampai mungkin 30 juz ya nak ya. Abang jadi pemimpin terbaik di masanya. Jalan hidup abang seperti doa guru-gurunya saya aminkan, cahaya dan keberkahan rumah jalannya ya nak. Amin. Ayah, pesan buat orang tua di luar sana ketika pengen memiliki anak yang juga bisa istiqomah dengan Quran, walaupun kita pas juga merasa saya juga belum ada apa-apanya juga sih gitu, maksudnya dibanding orang-orang di luar sana yang hebat-hebat, tapi kan setidaknya Gibran telah menjadi salah satu contoh dari sekian banyak anak lainnya, karena alhamdulillah syiarnya ditayangkan di televisi, orang-orang lihat, akhirnya jadi kenal Gibran. Nah ini mungkin ada pesan-pesan dari ayah untuk para ayah di luar sana. Iya. Mungkin untuk para ayah dan keluarga di luar sana, pertama memang ayah dan bunda memang harus satu visi misi dulu, harus kompak. Jika ingin memang anaknya mau menjadi hafiz atau memuliakan Al-Quran, tentu orang tuanya juga harus sama visi misinya. Tidak harus, orang tua itu tidak harus penghafal Quran. Saya dan bundanya juga bukan penghafal Quran, tetapi karena kami memang punya niat dan visi yang sama, jadi memang ya harus belajar juga, belajar untuk sedikit saja ilmu Al-Quran. Kemudian yang paling penting juga istiqomah. Kalau memang ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, maka kita juga istiqomah, mendekatkan diri dengan Al-Quran, juga mengajarkan anak Al-Quran, seperti itu. Terakhir dari Abang Gibran, buat teman-teman yang mau ngafalin Quran, gimana Bang? Apa Bang? Caranya gimana Bang? Doa sama Allah, terus gimana Bang? Terus doa sama Allah. Kalau doa sama Allah masih nanti dimudahkan kalau Allah hafal Al-Quran. Bilang dong, doain abang ya, doain abang apa? Kan yang nonton banyak deh. Doain abang apa Bang?
doain Abang Gibran ya, Biar apa? biar bisa tamat 30 juz. Amin. Amin, ya Allah. Amin. Masya Allah, jadi hari ini kita belajar ya dari keluarganya Abang Gibran, dari ayah, dari bunda, bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang ngerasa, saya kan bukan dari pesantren, bukan dari keluarga penghafal Quran. Kata siapa? Bukan dari keluarga penghafal Quran, bukan dari pesantren, nggak bisa menghafalkan Quran dan nggak bisa menghasilkan anak-anak penghafal Quran. Yang penting ada kemauan, nggak pernah ada kata terlambat. Ibu dan ayahnya terus belajar sehingga insya Allah bisa menciptakan anak-anak generasi seterusnya adalah generasi Quran insya Allah. Kemudian dari cerita ini kita juga belajar sebenarnya kalau niat kita diluruskan, tadi kan niatnya mau menang tuh tadinya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu ternyata menang tuh cuman kecil ya, bonus ya. Bonus. Menang itu paling cuma ya terkenal berapa bulan, habis itu udah selesai gitu. Apa kebahagiaannya berapa lama sih gitu ya. Tapi kalau niatnya lurus memang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya lebih daripada sekedar juara satu Hafiz Indonesia gitu kan. Nah, ternyata juara satunya Abang di Hafiz Indonesia ini bukan akhir tapi justru permulaan supaya Abang lebih semangat karena wah orang udah ngeliat wah juara satu nih, jadi lebih semangat lagi ya Bang untuk terus menambah hafalan insya Allah. Dan kayaknya mungkin tahu deh kenapa Abang Gibran juara satu, selain karena pertolongan Allah, karena izin dari Allah, dan selain karena bacaan Abang yang progres, ya kan, berprogres kan tadi ayah bilang awalnya tuh banyak sangat tapi progres. Sama kedua Abang tuh asik orangnya tuh baik, orangnya tuh manis, ganteng ya nak, orangnya santun, orangnya tuh suka ngobrol gitu ya. Jadi temennya banyak, jadi nggak hanya disukai juri tapi disukai teman-temannya. Ternyata yang disebut sebagai ahlul Quran itu bukan hanya sekedar hafal banyak, tapi juga terlihat dalam adab dalam kesehariannya. Mudah-mudahan Abang seterusnya jadi anak baik dan membanggakan orang tuanya. Oke Bang? Oke, terima kasih untuk hari ini Abang Gibran. Katanya hari ini pulang ke Medan lagi. Umumnya tuh bolak-balik ke Medan tahu sebenarnya. Ntar kita tekan nomor handphone lah ya. Mudah-mudahan bisa datang ya rumah kalau ada acara di sana. Amin, insya Allah. Makasih sayang, Abang Gibran. Dadah dulu dong. Makasih udah nonton video Abang. Dadah. Komen di bawah kira-kira mau vlog tentang apa lagi dan undang siapa lagi. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.